Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian, dimanapun kita berada. Kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan dari kitab Keluaran pasal 26, ayat 15 sampai dengan 37. Demikianlah firman Tuhan. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak, 10 asta panjangnya satu papan dan 1,5 asta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan harus ada dua pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah harus kau perbuat dengan segala papan kemah suci. Haruslah engkau membuat papan-papan untuk kemah suci 20 papan pada sebelah selatan, dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah ke-20 papan itu. Dua alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya dua alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga untuk sisi yang kedua dari kemah suci pada sebelah utara, kau buatlah 20 papan. Dengan 40 alas peraknya, dua alas di bawah satu papan, dan seterusnya dua alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci pada sebelah barat, haruslah kau buat 6 papan. Dua papan haruslah kau buat untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu haruslah kembar pasaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas, di dekat gelang yang saat itu. Demikianlah harus kedua papan itu, haruslah itu merupakan kedua sudutnya. Jadi harus ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, dua alas di bawah satu papan, dan seterusnya dua alas di bawah setiap papan. Juga haruslah kau buat kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dan kayu lintang yang di tengah-tengah papan itu haruslah melintang terus dari ujung ke ujung. Papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas, gelang-gelang itu haruslah kau buat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu. Dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas, kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan alus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan nada kerupnya buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus. Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci, dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan alus yang dipintal, benangnya tenunan yang berwarna-warna. Haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau salutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Demikian firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Apa pembelajaran yang kita dapat peroleh dan kita perlu mengerti dari konteks teks ini? Tentunya Tuhan telah menyatakan kepada Musa secara detail dan rinci, baik materi yang digunakan untuk pembuatan kemah suci, kayu, kain, emas, dan perak, serta bagaimana kayu, kain, emas, dan perak itu digunakan dalam satu kesatuan. Tuhan juga telah menyampaikan kepada Musa pembagian ruangan-ruangan dan fungsi masing-masing tiap-tiap ruangan di dalam kemah suci. Ada ruang pelataran, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Ruang suci di dalamnya ada yang dibuat dari kayu, yaitu meja persembahan, mesbah. Sedangkan di ruang maha suci ada tabut perjanjian, di mana di dalam tabut perjanjian itu ada 2 loh batu, ada mana yang diturunkan Tuhan sepanjang perjalanan Israel
keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan di padang gurun. Dan ada tongkat yang diberikan Harun kepada Musa sebagai tongkat penggembalaan untuk Israel. Jadi di sini secara detail diatur oleh Tuhan. Dan Musa tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi, bahkan tidak boleh berimprovisasi bagaimana pembuatan dari kemah suci ini. Tentunya bahan-bahan yang sudah dipersiapkan, yang berasal dari antara orang Israel, yang tentunya juga dibawa dari Mesir, atau dicari ditemukan di sekitar daerah padang gurun itu untuk dibuat kemah suci ini. Kemah suci ini memiliki fungsi yang utama, yaitu Tuhan ingin menyatakan rancangan kehendaknya dan sekaligus memimpin Israel agar menjalani perjalanan di padang gurun menuju ke tanah perjanjian dengan takut akan Tuhan, dengan benar dan sungguh-sungguh mengikuti arahan dari Tuhan Allah. Tentu kalau kita membaca ayat demi ayat secara detail, bagaimana cara membuat kemah suci, baik pengelolaan daripada kayu, papan, dan juga emas, perak, dan sekaligus ada juga kain di sana. Tentunya semuanya itu bukan ada begitu saja. Ada pemilihan kayu-kayu yang spesial yang bisa bertahan sampai kepada orang Israel menuju dan masuk ke tanah perjanjian. Begitu juga dengan kayu yang digunakan, kain yang digunakan, karena seluruhnya nantinya juga ada balutan emas dan perak. Jadi di sini ada keterampilan yang sungguh luar biasa di tengah-tengah perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Mereka dilatih untuk kreatif, untuk mengikuti tutorial yang sudah Tuhan berikan. Dan ini menjadi sesuatu pembelajaran yang penting untuk kita. Bagaimana kita di dalam kehidupan ini mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, tanpa menambah atau mengurangi, tanpa mengimprovisasi menurut selera kita atau menurut kehendak kemauan kita. Tidak demikian, karena kita patuh mengikuti apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Tujuannya agar semua proses pengenalan akan Allah semakin nyata. Demikian kalau kita sekarang adalah tubuh kita sebagai kemah suci kehadiran Tuhan, maka semua pengaturan Tuhan untuk tubuh kita, untuk hati kita, harus berada di dalam arahan, bimbingan, tuntunan dari Allah sendiri, di mana kita menerima firman dan Roh Kudus akan memberikan tuntunan pimpinan agar kita hidup di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Sehingga di dalam hati kita yang paling terdalam menjadi tempat di mana Roh Kudus berkarya menyatakan kehendaknya, bahkan tubuh kita yang tampil tampak luar ini juga menjadi perwujudan Tuhan menyatakan dirinya melalui hidup kita. Kiranya kita menyadari betapa rinci dan detailnya Tuhan mengatur kehidupan kita, sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan. Bagaimana pengaturan itu bisa terjadi? Karena Tuhan adalah Tuhan yang tertib, yang mengatur dan mendesain sedemikian rupa dengan keindahannya, peruntukannya jelas, dan tentu di dalamnya ada nilai-nilai kehidupan yang menolong kita untuk mengenal Tuhan Allah, mengenal siapa diri kita, dan mengenal kondisi lingkungan kita. Kiranya kita diberkati melalui firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan sampai saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.